Ya, sudah kita saksikan bersama pemirsa, kuasa hukum dari Rivaldi atau Ucil ini sudah mengajukan peninjauan kembali ataupun PK. Begitu juga kita tadi sudah menyimak dari Peradi atau Perhimpunan Advokasi Indonesia ini juga akan memberikan bantuan hukum kepada Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Yang menjadi pertanyaan ini juga selaras dengan tema kita, yaitu fakta baru PK melaju. Kita akan mendalaminya bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Sudah hadir di studio pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat malam Pak Marwan. Baik, dan bergabung secara virtual juga ada anggota Komisi Yudisial atau KY tahun 2015 hingga 2020, Pak Farid Wajdi. Selamat malam Pak Farid. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Farid. Selanjutnya juga ada pakar hukum pidana, Prof. Suparji Ahmad. Prof. Suparji, malam. Malam. Dan juga bergabung kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prilianti. Bu Titin, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya awali terlebih dahulu ke Bu Titin untuk bisa bercerita, Bu, bagaimana sebenarnya konteks pertemuan Bu Titin, kemudian juga bersama dengan keluarga Sudirman ya, pertemuan beberapa hari lalu dengan Peradi, ini diwakili oleh Oto Hasibuan. Seperti apa, Bu? Sebetulnya kan pertemuan ini berawal dari permohonan perlindungan hukum saya sebagai anggota Peradi pimpinan Bapak Oto. Permohonan perlindungan ini karena memang beberapa hari sebelumnya sebetulnya bukan saya yang mendapat intimidasi tetapi keluarga Sudirman. Jadi keluarga Sudirman itu didatangi oleh orang-orang yang mengaku anggota Polres dan anggota Polda Jabar. Kedatangan itu kan tentu saja meresahkan keluarga Sudirman, kemudian larinya ke saya. Artinya mereka bercerita, mereka takut, mereka meminta saya datang ke rumahnya karena mereka tidak mau dibawa ke Polda. Pada tanggal 23 saya memang menerima telepon sekitar pukul 19. Kakaknya Sudirman menyatakan, Bu, saya didatangi oleh orang-orang dari Polres, kemudian diminta menandatangani surat kosong gitu. Tentu saja saya yang waktu itu dalam kondisi sakit juga tidak bisa masuk ke keluarga Sudirman karena memang kondisi kesehatan saya juga saat itu sedang tidak baik-baik saja. Kemudian akhirnya karena mereka tetap menolak, akhirnya keluarlah anggota itu. Saya juga tidak sempat bertanya siapa anggotanya, tapi yang pasti keluarganya Sudirman tahu. Itu mungkin untuk tepat tanggalnya bisa ditanyakan kepada keluarga Sudirman. Kemudian beberapa hari kemudian saya juga menerima telepon dari kakaknya Sudirman karena kakaknya Sudirman didatangi di tempat kerjanya oleh 5 orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polres Cirebon dan dari Polda Jabar. Temanya sama, memaksa kakaknya Sudirman untuk diajak ke Polda Jabar dengan alasan Sudirman kangen ingin bertemu. Kakaknya Sudirman tentu saja karena takut tidak mau mengikuti permintaan anggota yang datang. Kemudian melalui hubungan telepon, sebetulnya saat itu saya tidak jauh dari tempat kakaknya Sudirman. Saya sebenarnya sudah menyarankan kalau kamu yakin pengen bertemu silahkan kamu. Cuman kakaknya Sudirman tetap, terus apa permintaannya? Permintaannya untuk mencabut kuasa dari saya gitu. Nah karena hal itulah saya karena permintaan mencabut kuasa itu kan sudah berulang kali. Akhirnya saya melaporkan ke DPN Peradi di bawah kepemimpinan Bapak Oto Hasibuan. Jadi dasarnya itu ya Peradi. Dasarnya itu ya. Jadi dari keluarga ada mendapatkan semacam intimidasi atau sedikit dipaksa begitu, ada orang-orang yang mengaku sebagai Polresnya. Ini sejauh ini apa, Bu, bukti baru ataupun novum yang dimiliki untuk pengajuan PK ini? Maksudnya ke pengajuan PK-nya Saka atau Sudirman? Untuk Sudirman.
kalau Sudirman saya tidak berani bicara masalah itu karena kan dengan kedatangan saya ke Pradi kemudian diterima oleh Pak Oto sekaligus juga kakaknya Sudirman meminta perlindungan hukum dan meminta berkaitan dengan adiknya yaitu Sudirman dipegang oleh Pak Oto Hasibuan. Jadi masalah langkah hukum selanjutnya bukan kewenangan saya lagi untuk menjelaskan untuk masalah Sudirman. Oke. Gitu. Kalau untuk Saka sendiri apa Bu novumnya? Kalau saya bicara novum sekarang kan kayaknya nggak ini ya Mbak ya. Aneh juga kalau saya menceritakan saya punya novum A, B, C, D karena ada beberapa hal juga yang saya tidak bisa sampaikan ke publik apa sih yang saya miliki gitu. Jadi biarlah kalaupun novum itu saya nanti dibuka di persidangan. Baik, saya ingin menanyakan juga Bu, ketika akhirnya Bu Titin dan bersama dengan keluarga dari Sudirman ini bertemu dengan Peradi, bagaimana langkah upaya hukum yang disampaikan oleh Pak Oto dari Peradi ini bisa diberikan kepada Sudirman ini? Apa yang disampaikan pada pertemuan itu? Kalau setelah saya menyerahkan keluarga Sudirman menghadap ke Bapak Oto, mungkin secara saya tidak berkomunikasi secara langsung. Saya mengundurkan diri dari pembicaraan mereka, langkah-langkah hukum apa yang ditempuh oleh keluarga Sudirman dan Pak Oto sudah menjadi ranah Pak Oto dan keluarga Sudirman. Jadi saya kan tidak, karena saya sudah menyerahkan kan tidak mungkin Mbak saya menguping pembicaraan Pak Oto dan keluarganya gitu. Jadi ya. Baik. Saya sekarang ke Pak Farid. Pak Farid, secara prosedural ini apa saja sih Pak proses dari pengajuan peninjauan kembali ini apa-apa saja memang yang dibutuhkan Pak? Yang pertama perlu dipahami kalau merujuk ke pasal 263 ayat 1 KUHP yang boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana dan atau ahli warisnya. Dan ada putusan Mahkamah Konstitusi, pihak lain dalam hal ini kejaksaan itu tidak dapat melakukan upaya peninjauan kembali. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, kalau kemudian merujuk kepada 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 alasan yang memungkinkan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum, satu diantaranya adalah apabila ada keadaan baru atau novum. Apakah kemudian ada novum apa tidak? Tadi kemudian setidaknya kuasa hukum sudah menyampaikan beliau punya keyakinan bahwa pihak terpidana atau ahli warisnya sudah punya novum. Lalu kemudian yang kedua, dimungkinkan dilakukan peninjauan kembali adalah apabila ada putusan yang saling bertentangan. Nah, ini sebenarnya yang perlu menjadi perhatian. Kalau kemudian misalnya apakah kemudian ada putusan yang saling bertentangan dalam kasus ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. Nah, ini juga pembicaraan sebelumnya terkait dengan apakah perlu ada eksaminasi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini menjadi, sekali lagi, ini menjadi pintu masuk untuk melakukan pilihan-pilihan atau langkah-langkah hukum. Apakah menjadi urgen melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu dalam bentuk peninjauan kembali. Jadi paling tidak ada 3 alasan yang kemudian dalam kasus pidana yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk mengajukan upaya hukum luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali. Untuk dalam kasus ini Pak, ini kan salah satu kuasa hukum dari terpidana Rivaldi khususnya ini mengajukan PK dengan novum yaitu keterangan ataupun BAP dari salah satu saksi Liga Akbar yang kemudian dicabut. Ini bisa cukupkah Pak ini untuk menjadi novum untuk pengajuan kembali atau peninjauan kembali Pak? Yang pertama soal novum itu tentu tergantung pertama keyakinan pihak yang mengajukan upaya hukum. Lalu kemudian yang kedua, yang dapat menilai apakah kemudian novum itu sesuatu yang
memiliki relevansi dengan kasus itu adalah hakim yang nanti memutuskan. Jadi kelayakan atau tidak tentu diserahkan kembali kepada dari sisi keyakinan diserahkan kepada pihak terpidana atau ahli warisnya. Lalu kemudian yang kedua, soal kemudian apakah novum itu dapat jadikan sebagai pertimbangan yang menjadi dalil yang kemudian patut jadikan sebagai novum itu tentu tergantung kepada penilaian hakim yang menangani perkara itu nantinya. Oke, Pak Marwan, ini kan kita sudah lihat ya dari kuasa hukum Rivaldi ini akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dari Peradi sendiri juga akan memberikan bantuan kepada terpidana Sudirman. Kalau dari kuasa hukum Peggy sendiri, bagaimana melihat kemudian PK ini sudah sepertinya akan menjadi opsi yang dilakukan untuk para kuasa hukum ini? Kalau menurut saya harus itu, Mbak. Untuk PK ini untuk yang udah menjalani hukuman, Mbak, udah terpidana, itu menurut saya wajib untuk dilaksanakan, untuk diambil PK. Tetapi kalau kami kan baru pemeriksaan nih, Mbak, baru pemeriksaan menjadi tersangka. Kalau kami pasti kalau dari kuasa hukumnya Peggy, kami akan melakukan penangguhan penahanan. Kami sudah mengajukan penangguhan penahanan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Polda Jawa Barat. Yang kedua, kami mengajukan pra peradilan. Apabila masuk dalam tahap pra peradilan nanti, biar kelihatan semua file, saya akan datang kalau sudah mendaftar. Tapi insya Allah kami mendaftarkan paling terlambat hari Rabu. Kemarin hari Sabtu, saya sama tim sudah datang ke saksi ahli yang ada di Jakarta. Dan beliau bersedia. Dan beliau juga mengatakan pada kami, insya Allah di atas 90% ini bisa bebas. Bisa dimenangkan lah kami di pra peradilan ini. Apa yang membuat begitu yakin, Pak? Dari yang keterangan-keterangan yang ada, yang kami lihat. Dari keterangan-keterangan yang ada, yang kami lihat ini memang udah akan insya Allah diterima pra peradilan kami. Oke, saya sekarang ke Pak Prof. Suparji. Prof, ini sebenarnya bagaimana kemudian melihatnya? Ada salah satu saksi ataupun keterangan dari saksi Liga Akbar yang mencabut BAP. Bagaimana kemudian ketika sudah ada dicabut BAP ini berpengaruh terhadap putusan hakim yang sudah inkrah pada waktu itu? Ya, saya kira memang pencabutan BAP yang kaitannya di sini kan BAP di dalam penyidikan. Kemudian sekarang kan sudah pada posisi ada putusan pengadilan dan yang inkrah tetap. Terus kan berpengaruh atau tidak terhadap nasib para terpidana, dan nasib para terpidana yang sudah menjalani hukuman atau yang sudah bebas itu kan pengaruhi dengan upaya hukum luar biasa, dan secara formil sudah memenuhi syarat, dalam arti memang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tinggal secara material saja untuk bisa membebaskan atau kemudian tidak bisa bebas tergantung dari novum. Novum tadi sudah dijelaskan adalah sebuah keadaan baru yang itu bisa berupa keterangan saksi atau berupa surat. Gitu. Keadaan baru dalam arti apa? Bahwa ada satu keadaan yang pada waktu itu belum diungkap di dalam persidangan, dan ketika diungkap di dalam persidangan berpengaruh. Misalnya bisa putusan bebas, bisa lepas, atau bisa lebih ringan dari vonis hakim. Dan yang kedua, unsurnya harus ada dugaan kuat bahwa dengan adanya novum itu akan berpengaruh pada putusan sebelumnya. Jadi setidaknya dua unsur tadi ada keadaan. Dan yang kedua adalah dapat memberikan dugaan kuat terhadap perubahan putusan sebelumnya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pencabutan BAP tadi Liga Akbar itu bisa berdampak secara signifikan terhadap putusan-putusan sebelumnya? Saya kira itu memang menjadi pintu masuk, tapi untuk memastikan berpengaruh atau tidak berpengaruh, saya kira ini adalah masih perjalanan panjang, karena mestinya yang menjadi di tangan utama adalah bagaimana rekonstruksi fakta berdasarkan alat yang dengan barang ketika di dalam persidangan. Ya. Jadi kalau di dalam penyidikan, dia kan bertahap pada proses
bagaimana pemeriksaan oleh jaksa sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Yang patut kemudian disayangkan adalah apakah memang ketika dalam proses penyidikan pada waktu ada tekanan, ada paksaan, ada misalnya satu hal yang tidak sebenarnya, terus kemudian terjadi sesuatu yang di dalam persidangan juga, mestinya kan di dalam persidangan ketika dipaksa pada waktu keterangan sidang tidak terjadi. Tapi sekali lagi, ini adalah pintu masuk ya untuk membuka kasus ini menjadi lebih terang benderang, menjadi lebih adil. Oke, ini bisa dikatakan adalah salah satu pintu masuk untuk menelisik lebih dalam. Tapi yang menjadi pertanyaan, seberapa besar peluang dari PK ini bisa dikabulkan? Nanti bisa dijawab oleh narasumber. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Sebelum kita melanjutkan dialog pemirsa, kami juga akan menghadirkan sejumlah kesaksian dari sejumlah saksi yang kita tahu ini sudah menjalani pemeriksaan, yang kita ketahui juga bahkan dari beberapa keterangan dari sejumlah saksi ada yang bertolak belakang, ada yang saling berbenturan. Kita akan hadirkan langsung untuk Anda pemirsa. Yang pertama adalah keterangan dari Mel-Mel. Mel-Mel ini merupakan salah satu saksi yang disebutkan ini juga sempat berada di TKP dan bahkan mengaku melihat saat Vina dan juga Eki dianiaya oleh para pelaku pemirsa. 8 tahun bungkam dan juga menyimpan rahasia, kini Mel-Mel juga muncul bahkan menyatakan siap diperiksa oleh pihak kepolisian dan juga mengatakan melihat peristiwa pengeroyokan Eki dan juga Vina. Tidak hanya Mel-Mel, namun juga ada Aep yang juga saat kejadian Aep mengaku melihat Peggy dan pelaku lainnya melempari motor Eki dan juga Vina. Ketika itu ia hendak membeli sesuatu di warung samping SMP 11 Cirebon atau dekat cucian mobil tempatnya bekerja. Aep bahkan menyebutkan dirinya mengingat wajah dan juga motor para pelaku dengan jarak sekitar 100 meter pemirsa. Namun kemudian ada pernyataan yang juga bertolak belakang dari pernyataan Mel-Mel dan juga Aep. Adalah Suroto. Ini merupakan saksi yang pertama kali menemukan Vina dan Eki di flyover Jalan Talun dan bahkan menyebut kondisi TKP ini berbeda dengan foto yang beredar di media sosial pemirsa. Di mana dalam foto yang beredar kedua korban ini ditemukan bersebelahan. Namun Suroto yang pada saat itu dia membantu evakuasi pada 2016 lalu mengatakan kedua korban tergeletak di jalan dengan jarak yang berjauhan. Kita langsung hadirkan bagaimana pernyataan langsung dari Suroto yang merupakan saksi mata yang langsung pada saat itu menyelamatkan Vina dan juga Eki. Selengkapnya. Waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa kecelakaan, ya kecelakaan. Ternyata benar, saya langsung muter ke atas ke tengah. Ternyata benar di situ udah ada tergeletak dua korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter, itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya saya copot, wah ini udah benar udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah, banyak darah itu banyak dan ngalir ke dari mana? Dari kepala, dari badan, dari mana? Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya pak. Dari dua korban. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya dek, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke. Kita lanjutkan dialog Akibala pemirsa. Saya kembali ke Pak Farid. Pak Farid, kalau tadi sudah mendengar ya ada sejumlah keterangan dari saksi yang ini bertolak belakangan, tapi satu sisi juga kita melihat ada salah satu saksi yang mencabut BAP dan ini juga digunakan sebagai novum dari salah satu kuasa hukum Rivaldi untuk mengajukan PK. Jadi bagaimana sebenarnya melihat peluang PK ini dikabulkan atau tidak, Pak?
tentu bagi pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini secara langsung, sekecil apapun peluang itu harus diterobos, harus direbut, harus diperjuangkan. Untuk itu kita tentu apresiasi kepada para terpidana, ahli waris, dan para penasihat hukum, para pengacara yang mendampingi mereka-mereka yang memperjuangkan haknya. Satu. Yang kedua, dan ini perlu dipahami bahwa dalam konteks hukum sebenarnya keterangan-keterangan yang yang banyak beredar di publik, apakah secara langsung melalui media sosial dan atau keterangan-keterangan lain lewat media lain, misalnya elektronik atau cetak misalnya, itu bukan bukti yang kemudian dapat dijadikan sebagai bukti hukum yang yang bermanfaat di pengadilan, karena yang dapat jadikan sebagai, sekali lagi istilah Prof. Supardi tadi, sebagai pintu masuk itu adalah keterangan-keterangan yang disampaikan di depan persidangan. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini begitu banyak keterangan, bahkan tadi disebutkan saling bertolak belakang, saling bertentangan, ini bukan bukti hukum. Kecuali kalau kemudian dalam kasus peninjauan kembali dapat dijadikan atau dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan oleh hakim. Tapi kalau memang misalnya belum, ya sekali lagi sekecil apapun celah untuk melakukan upaya hukum, tentu itu harus dilakukan, bagian dari advokasi penegakan hukum dan keadilan. Tetapi soal kemudian peluang dan sebagainya, sekali lagi ini sebenarnya menjadi ranah atau kewenangan hakim. Tetapi dalam kaitan ini, agar kemudian menjadi jelas dan terang perkara ini, sepakat tadi dengan pendapat-pendapat dari pembicara yang lain, memang harus dilakukan upaya peninjauan kembali. Kalau kemudian apapun hasilnya tentu harus dihormati, karena kita menganut res judicata juga, bahwa segala putusan peradilan dianggap tetap sebagai sebuah kebenaran, kecuali kemudian ada putusan lain yang menganulir putusan itu. Lalu kemudian yang kedua, dalam kaitan ini kita percaya bahwa para penasihat hukum, para pengacara, para kuasa hukum adalah orang-orang yang profesional. Tentu segala upaya akan mereka lakukan untuk melakukan pembelaan, dan itu harus kita dukung dalam rangka untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kepastian. Karena sebenarnya kesan yang muncul perkara ini sudah seperti drama telenovela gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau kemudian ini dianggap tidak ada serial yang tak berujung, kan mungkin Polda maupun Mabes Polri untuk kemudian menarik kasus ini agar kemudian lebih jelas dan terang, lalu kemudian ada kepastian bagi semua pihak. Menurut saya begitu. Oke. Bu Titin, sekalipun tadi Ibu berkata tidak bisa ya, atau tidak mungkin membeberkan semua novum-novum untuk PK, baik itu untuk Saka ataupun Sudirman yang saat ini masih terus diupayakan juga oleh Peradi. Tapi seberapa yakin Bu, dari pihak kuasa hukum sendiri bahwa PK ini akan dikabulkan? Saya sebetulnya kalau saat ini saya yakin. Kenapa dulu saya sebetulnya saya tahu ada fakta yang tidak sesegera mungkin ketika kasasinya ditolak, saya tidak segera mengajukan PK di tahun 2017 karena ada hal-hal yang saat itu saya berpikir bentengnya luar biasa tinggi dan tebal, karena ada beberapa hal. Kenapa sih banding saya ditolak? Kenapa sih kasasi saya ditolak? Kenapa di tingkat pengadilan negeri hukuman Saka tinggi gitu? Itu yang belum bisa saya ceritakan. Itulah sebabnya ketika dulu saya tidak mengajukan PK, bahkan salinan putusannya pun tidak saya ambil, karena dulu saya sangat tidak percaya diri akan berhasil. Walaupun saya punya bukti saat itu, bukti baru yang belum pernah saya keluarkan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun ke tingkat kasasi. Saya tidak punya keberanian karena saya yakin PK saya dulu pasti ditolak. Kalaupun hari ini dengan dukungan pengacara pengadilan nasional, dan saya juga sudah menyerahkan keluarga Sudirman kepada yang terhormat Bapak Oto Hasibuan, kepercayaan diri itu ada, dan
mungkin bukti itu yang akan saya keluarkan di PK terhadap Saka Tatal. Kalau dulu saya nggak berani keluarkan bukti itu. Jadi bukti itu memang sudah saya simpan agak lama. Ya, Bu Titin, mohon maaf Bu, ini menjadi rasa penasaran yang besar sekali tentunya untuk para pemirsa. Ibu mengatakan kenapa ini tidak mengajukan PK sejak beberapa tahun yang lalu. Ibu mengatakan ada benteng yang begitu besar, tidak berani. Ini sebenarnya seperti apa realitanya waktu itu? Kenapa sampai Ibu juga tidak berani? Ya karena faktanya memang seperti itu, Mbak. Di tingkat pada saat saya bersidang di sidang anak Saka Tatal, perlakuannya tidak seperti sedang menghadapi sidang anak. Perlakuannya seperti kita berhadapan dengan sidang dewasa dan semua keterangan dipatahkan dan harus sesuai BAP. Itu juga terkonfirmasi ke keluarga Saka Tatal yang hadir di situ, kakaknya. Kemudian ketika saya juga melakukan upaya banding dan sebelumnya saya juga sudah melaporkan peristiwa saat sidang itu tidak sesuai dengan sidang anak, saya sudah juga melaporkan ke KY, ke Komisi Yudisial. Memang waktu itu ada follow up, ada orang dari KY datang ke Cirebon. Cuman follow up akhirnya seperti apa saya juga tidak terinformasi. Pada akhirnya saya menyatakan banding dan kemudian kasasi, hasilnya sama. Pak Farid, saya boleh minta tanggapan langsung dari Pak Farid ya, ini pernyataan yang cukup mengejutkan dari Bu Titin. Bagaimana Pak? Yang pertama pada event sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk pemantauan persidangan itu tidak ada permintaan untuk pemantauan persidangan pada Komisi Yudisial. Satu, kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan kemudian ada pengaduan kepada Komisi Yudisial untuk perlu saya berikan pemahaman bahwa begitu ada laporan di Komisi Yudisial maka itu masuk yang pertama disebut dengan tim panel. Tapi kalau kemudian dianggap laporan dapat dilanjuti baru kemudian masuk ke pleno. Nah, seingat saya untuk kasus ini tidak pernah sampai masuk pleno, sehingga saya ingin pastikan bahwa kalau berkaitan dengan laporan ini mungkin selesai atau dianggap tidak terbukti oleh majelis pleno, sehingga saya tidak punya informasi yang cukup apakah kemudian majelis pleno lain itu ada melakukan pemeriksaan terhadap atau dapat menindaklanjuti perkara ini, laporan ini. Tapi kalau untuk majelis pleno yang sependek ingatan saya untuk laporan berkaitan dengan ini tidak ada. Baik. Saya boleh minta tanggapan juga langsung dari Pak Marwan ya. Ini kan kalau pernyataan Bu Titin sendiri mengatakan bisa dibilang mendapatkan intimidasi yang cukup kuat sehingga membuat takut kemudian bahkan untuk mengajukan PK sendiri. Kalau dari Pak Marwan sendiri bagaimana kemudian akhirnya bisa terjun ya sampai proses sejauh ini juga Pak? Saya Mbak ya? Ya. Kalau Ibu Titin mungkin karena ada perempuan ditakut ya. Kalau sama saya, kebetulan saya mantan TNI Mbak ya. Tidak akan terjadi seperti itu Mbak. Akan kami lawan. Perlawanan kami pertama kali adalah satu, kami melakukan pra-peradilan. Pra-peradilan nanti setelah kami mendaftarkan pra-peradilan, saya datang ke KY, saya datang ke KY dan datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Kami minta agar dimonitor, benar-benar fair di persidangan ini. Apabila pra-peradilan kami ditolak, kami masuk ke pokok perkara. Saya akan datang ke Kejaksaan Agung. Saya minta agar ini dimonitor. Itu Mbak. Maksud saya tidak akan saya biarkan begitu aja. Pasti akan all out menghadapi permasalahan ini Mbak. Oke, kita tentunya masih menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh seluruh pihak kuasa hukum. Prof. Suparji, ini kalau dari pernyataan Bu Titin kan artinya mungkin dari pihak kuasa hukum sendiri pada beberapa tahun yang lalu mungkin mendapatkan intimidasi ataupun mendapatkan situasi yang mengancam ketika pada saat ingin mengajukan upaya hukum. Jadi bagaimana sebenarnya ini sangat mempengaruhi terhadap putusan pengadilan sendiri pada saat itu Pak? Nanti bisa dijawab usai jeda, sesaat lagi kami kembali pemirsa.
Prof. Suparji, kalau tadi pernyataan dari Bu Titin menyebutkan pada 7 tahun yang lalu mendapatkan intimidasi, bahkan ada benteng yang begitu besar. Yang jadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya dasar dari hakim ini bisa memutus atau mengadili para terpidana ini bersalah? Karena tidak bisa dipungkiri, Pak, tidak hanya pihak kepolisian tapi juga jaksa dan juga hakim menjadi sorotan juga ini. Boleh di-unmute, Bapak, silakan. Ya. Silakan lanjutkan, Prof. Tentang narasi menghadapi benteng yang kuat tadi, apakah identik dengan adanya sebuah intimidasi atau kemudian sulitnya membuktikan dalil-dalilnya dalam konteks pembelaan gitu. Karena jangan sampai ada sebuah narasi yang kemudian menjadi legitimasi publik adanya sebuah pembenaran terhadap intimidasi yang kemudian menyebabkan kegagalan dalam melakukan pembelaan. Kalau itu yang terjadi, saya kira sama sekali tidak boleh terjadi. Artinya apa? Tidak boleh siapapun melakukan intimidasi ya. Karena mekanisme pengawasan saya kira sudah secara proporsional, secara prosedural dilakukan. Saya kira memang yang menjadi persoalan adalah bagaimana menghadapi sebuah fakta di dalam persidangan, karena di tingkat pertama, di tingkat kedua sampai kemudian kasasi gagal melakukan pembelaan itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebetulnya majelis hakim dalam mengambil sebuah pertimbangan di dalam persidangan? Tentunya dakwaan yang didasarkan kepada BAP penyidikan itu bukan sesuatu yang 100% benar, yang 100% harus diikuti. Karena yang diikuti oleh majelis hakim adalah apa yang mengungkap di dalam persidangan. Dan di dalam persidangan itu kan bisa berdasarkan keterangan saksi, bisa surat, bisa petunjuk, bisa berupa keterangan ahli, dan kemudian keterangan dari terdakwa. Dan seorang saksi sendiri itu kan tentunya dinilai bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain. Kemudian satu alat bukti dengan alat bukti yang lain harus berdasarkan sebuah kesesuaian antara satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga yang diperoleh adalah sebuah kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Itulah yang kemudian menjadi dasar majelis hakim dalam melakukan sebuah pertimbangan, mengambil sebuah keputusan. Karena mestinya bahwa sebuah putusan itu ibaratnya mahkota, sesuatu yang sedap, sesuatu yang indah dipandang mata oleh para pencari keadilan. Maka untuk itu, bagaimana majelis hakim dalam mengambil keputusan itu betul-betul dalam fakta persidangan didukung dengan. Kemudian yang kedua, saya kira ini kan sudah cukup lama ya, opini, polemik, pro dan kontra dalam kasus Vina ini. Kembalikan pada hakikat proses penyelesaian perkara ini. Setidaknya dua hal. Hakikatnya adalah bagaimana memberikan keadilan kepada para terpidana. Dan yang kedua adalah memberikan keadilan kepada yang ditetapkan menjadi tersangka. Jalur formil ditempuh melalui mekanisme peninjauan kembali, melalui mekanisme pra-peradilan penetapan tersangka. Kemudian yang ketiga, kalau mengukur, menakar bagaimana potensi peluang untuk dikabulkan sebuah PK, saya kira memang ada. Karena setidak-tidaknya ada keadaan baru yang membuka. Tetapi ini kan belum ditransformasi menjadi fakta persidangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menilai sebuah keadaan baru tadi tergantung dari kualitas kesaksian. Bagaimana dulu kasus Senkan Karta yang kemudian merubah putusan sebelumnya, yang kemudian menandai momentum adanya PK di Indonesia adalah karena adanya pengakuan yang akurat, pengakuan yang mutlak, pengakuan yang absolut, dialah yang melakukan pembunuhan pada waktu itu sehingga Senkan Karta pada waktu dibebaskan. Jadi untuk menakar keberhasilan PK tergantung dari kualitas kesaksian. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa menggantungkan pada satu saksi saja, didukung dengan saksi-saksi yang lain. Dan yang ketiga adalah didukung dengan alat bukti yang lain juga. Meskipun memang dalam konteks PK setidaknya adalah keterangan saksi dan surat, tapi bisa menggunakan dalil yang lain. Adanya kekeliruan hakim di dalam menilai fakta persidangan. Harapannya adalah bahwa ketika pada waktu itu adalah peradilan sesat, skandal fiktif dan sebagainya bisa diluruskan. Karena pencarian keadilan tidak boleh menyerah, tidak boleh terbatas oleh waktu, oleh tempat dan sebagainya. Harus dilakukan. Orang yang merasa mendapatkan ketidakadilan dan negara memfasilitasi itu. Oke, Bu Titin, sekarang kan situasinya yang kita tahui adalah salah satu saksi Gaga atau Liga Akbar ini mencabut BAP-nya. Tanggapan sendiri langsung dari Bu Titin, kuasa hukum seperti apa?
Ini menjadi titik terangkah? Kalau dari fakta persidangan terdahulu sebetulnya saya sangat mencurigai Liga Akbar itu berkata benar pada saat di persidangan. Dari dulu saya sudah mencurigai, Mbak, karena ada keterangan yang itu tidak masuk akal banget di dalam persidangan. Jadi ketika Liga Akbar dikejar, Eki dan Liga Akbar dikejar, dia masuk ke dalam gang. Saya ketawa waktu dia cerita seperti itu, karena gang yang dia maksud itu gang rumahnya para pelaku. Kan tidak mungkin banget dia dikejar tapi dia masuk ke gang rumahnya pelaku. Jadi ketika dia mencabut sekarang juga buat saya sih ya tidak surprise juga, karena dulu juga saya tidak percaya sama keterangan yang dia. Masa ada korban sedang dikejar masuknya ke gang rumah pelaku yang itu gang buntu. Itu keterangan di persidangan terdahulu seperti itu, dan saya masukkan ke dalam pledoi saya. Oke, baik. Artinya ya, kalau dia mencabut ya mungkin udah insaf gitu. Oke, artinya kalau mencabut sudah insaf begitu, Bu? Ya, udah insaf. Kalau keterangan dulu tuh memang dia memang karena dari gestur tubuh, dari dan sebagainya, saya paham betul dia berbohong. Saat itu saya paham betul dia berbohong, walaupun dia disumpah. Saya paham betul dia berbohong. Itu. Baik, Ibu. Pak Farid, terakhir ya, mungkin bagaimana melihat saat ini kan diajukan peninjauan kembali oleh para kuasa hukum. Bagaimana kemudian melihat proses sejauh ini, Pak? Sepakat. Yang pertama, lagi-lagi sebagai pintu masuk dalam penanganan perkara ini, baik yang sudah berkekuatan hukum maupun yang kasus baru, itu pintu masuknya sepatutnya adalah upaya peninjauan kembali. Lalu kemudian yang kedua, dari proses itu nanti sangat dimungkinkan untuk melakukan gelar perkara. Dan kemudian yang ketiga, jika kemudian proses-proses hukum itu dilakukan tadi misalnya terkait dengan pra-peradilan dan sebagainya, termasuk proses persidangannya ke depan, sepatutnya seperti disampaikan oleh kuasa hukum, salah seorang kuasa hukum Peggy, maka lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal ini misalnya Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, lalu kemudian Komisi Kejaksaan dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia disampaikan laporan untuk kemudian dilakukan pengawasan, sehingga potensi-potensi sekecil apapun kemudian potensi itu berpeluang untuk disalahgunakan itu paling tidak dapat diminimalkan. Saya pikir seperti itu. Tapi sekali lagi yang namanya keadilan, yang namanya hak itu memang harus diperjuangkan dan tidak boleh berhenti sampai pada titik ini. Oke, keadilan hak ini harus diperjuangkan. Kalau tadi saya sudah tanya ke Bu Titin, seberapa yakinkah ini akan dikabulkan? Saya juga ingin tanyakan langsung ke Pak Marwan, seberapa optimiskah dari pihak kuasa hukum sendiri, Pak? Untuk kasus Peggy ya, untuk kami ya, saya berani menjamin insya Allah 99% kami akan membebaskan si Peggy. 1% milik Allah. Karena saya lihat saya kan mantan TNI tadi, saya bilang saya tahu strategi-strateginya. Kalau selama ini kita berperang menggunakan peluru, sekarang saya berperang menggunakan fakta-fakta dan hukum yang ada. Oke, baik. Kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Marwan, terima kasih juga Bu Titin, terima kasih Pak Farid dan juga Prof. Suparji sudah bergabung bersama kami.